Hari ini, kita akan membedah masalah fundamental dalam birokrasi Indonesia, dari warisan kolonial, konflik nilai dalam diri birokrat modern, hingga solusi konkret untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral. Mari kita mulai dengan memahami siapa sebenarnya birokrat itu. Birokrat adalah pejabat publik yang diangkat dan dipromosikan melalui sistem merit. Tetapi kenyataannya, pegawai negeri sipil yang baru direkrut hari ini memiliki pandangan yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 akar masalah birokrasi di Indonesia, yakni yang pertama, warisan negatif era kolonial. Sistem birokrasi kita dibangun untuk mengontrol rakyat, bukan melayani mereka. Yang kedua, munculnya black administration, ataupun praktik gelap di balik formalitas tinggi, di permukaan terlihat rapi, tetapi di dalamnya penuh penyimpangan. Dan yang ketiga, pergeseran kekuasaan dari administrator ke politisi. Ada pepatah, keep the public service on tap, not on top. Birokrasi harus siap melayani, bukan berkuasa. Tetapi, hasilnya publik pesimis, pemimpin seperti kebal hukum, dan hampir semua pihak terlibat dalam praktik yang dipertanyakan. Dan inilah paradoksnya, masalahnya bukan hanya pada perilaku birokrat individual, tetapi lebih pada struktur sistem yang cacat. Rekrutmen yang seharusnya berbasis prestasi malah sering berbasis koneksi, budaya, dan birokrasi saling bertabrakan. Yang lebih menarik adalah konflik nilai pada birokrat modern, yakni secara publik mereka mengaku menjunjung tinggi merit, integritas, dan anti korupsi. Semua nilai barat yang modern. Tetapi secara privat, mereka masih tunduk pada loyalitas tradisional, keluarga, etnis, agama, bahkan kasta. Birokrat kita terjebak di persimpangan ini, dan akibatnya sikap arogan mengabaikan kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang jauh dari harapan. Mari kita berbicara terus terang tentang korupsi. Ada ungkapan sederhana, korupsi terjadi karena ada yang mau mengkorupsi dan ada yang bisa dikorupsi. Korupsi politik kini dianggap sebagai a fact of life ataupun bagian dari kehidupan sehari-hari. Terjadi pergeseran persepsi yang berbahaya. Contoh nyatanya adalah kasus bansos COVID-19. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan jajarannya memotong fee dari bantuan sosial di tengah pandemi. Dana yang seharusnya untuk rakyat yang kelaparan malah masuk ke kantong pribadi. Mari kita analisis dengan fraud triangle theory. Yang pertama, pressure, kesempatan memperkaya diri sendiri. Yang kedua, opportunity, pengadaan dipercepat, pengawasan longgar saat darurat. Yang ketiga, rationalization, ataupun pejabat menganggap ini sudah kebiasaan dan diwajarkan. Tetapi, yang selanjutnya adalah rational choice theory. Juliari menerima suap 32,4 miliar dan risikonya hanya 12 tahun penjara dan denda. Perhitungannya adalah keuntungan puluhan miliar versus 20 tahun penjara. Dia menganggap ini sepadan. Inilah mengapa korupsi terus terjadi, karena imbalannya jauh lebih besar dari sanksinya. Solusinya ada pada satu kata kunci, yakni akuntabilitas. Akuntabilitas bukan sekedar bertanggung jawab secara hukum. Ini tentang bagaimana pejabat memenuhi tugasnya dan bagaimana mereka diminta pertanggungjawaban. 5 jenis akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas administratif.
yakni hierarki yang jelas, patuh pada atasan, dan terdapat sanksi jika melanggar. Yang kedua, akuntabilitas hukum, yakni pertanggungjawaban melalui proses legislatif dan yudisial, seperti gugatan pengadilan. Yang ketiga, akuntabilitas politik. Ini terkait dengan legitimasi program publik, tetapi terdapat masalah, yakni politisi suka menerima pujian tetapi tidak mau untuk menerima kesalahan, dan mereka cenderung melempar tanggung jawab ke administrator. Yang keempat, akuntabilitas profesional. Profesional di sektor publik harus menyeimbangkan kode etik profesi dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dan yang terakhir, akuntabilitas moral. Inilah yang paling penting. Pejabat bermoral tidak hanya patuh hukum, tetapi berusaha menciptakan pemerintahan yang bermoral. Mengapa moral accountability penting? Karena penyalahgunaan kekuasaan merusak legitimasi pemerintah. Pemimpin yang cannot be trusted membuat publik kecewa. Sekarang, saya akan memperkenalkan konsep yang revolusioner, yakni administrative theology. Ini adalah cara mengembalikan sense of mission dan dedikasi pada pegawai publik. Terdapat 3 elemen kunci. Yang pertama, pelayanan universal. Ini mengambil konsep pelayanan dari semua agama untuk melayani publik. Melayani adalah ibadah. Yang kedua, vocation, not just a job. Pejabat harus melihat tugasnya sebagai panggilan jiwa, bukan sekedar pekerjaan. Yang ketiga, birokrasi baru, mengganti impersonalitas dan otoritarianisme dengan keterlibatan yang simpatik dalam melayani publik. Intinya, moralitas birokrasi dimulai dengan fondasi moral. Ini adalah inti dari moral government. Dalam menjalankan roda pemerintahan, integritas dan akuntabilitas menjadi fondasi utama. Namun, hingga kini, praktik birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Lambannya proses perizinan, lemahnya pengawasan internal, dan rendahnya literasi etika aparatur. Disinilah Pelita hadir, sebuah inisiatif digital untuk menyalakan terang integritas dalam birokrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP adalah proses yang terus-menerus dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Sementara itu, BPKP melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 memperkenalkan tingkat maturitas SPIP terintegrasi yang mencakup 4 unsur penting, yakni SPIP, manajemen risiko instansi, IEPK, dan kapabilitas APIP. Dari hasil analisis, ditemukan beberapa akar masalah utama. Yang pertama, kurangnya integrasi antara sistem pengawasan. Yang kedua, proses manual yang memakan waktu. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran etika di kalangan aparatur. Oleh karena itu, saya berinisiatif menciptakan solusi digital terpadu untuk memudahkan monitoring, edukasi, dan evaluasi secara bersamaan. Pelita, singkatan dari Pusat Layanan Terpadu Berintegritas. Ini dikembangkan untuk memperkuat pengendalian internal pemerintah, meningkatkan literasi etika birokrasi, serta mempercepat proses evaluasi maturitas secara digital. Platform ini menggabungkan pendekatan teknis dan edukatif dalam satu sistem terpadu. Pada halaman utama, memperkenalkan identitas dari Pelita dan tujuannya sebagai media integrasi tata kelola. Desain sederhana dan profesional mencerminkan transparansi dan kepercayaan publik.
Pada halaman ini, pengguna langsung disambut dengan berbagai indikator utama seperti SPIP, IEPK, tingkat maturitas, dan komponen lain yang merefleksikan kondisi tata kelola instansi. Tujuan dari halaman ini adalah memberikan gambaran cepat mengenai seberapa baik sistem pengawasan internal dan pencegahan korupsi berjalan di suatu instansi. Setiap indikator di sini bisa diklik untuk melihat penjelasan lebih lanjut. Jadi, platform ini bukan hanya menampilkan angka, tetapi juga mengedukasi pengguna tentang makna di baliknya. Jika kita klik pada bagian SPIP, akan muncul pop-up seperti ini. SPIP sendiri adalah sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu sistem pengawasan internal yang memastikan instansi pemerintah bekerja sesuai aturan, efisien, dan bebas dari korupsi. Di bawahnya, ada penjelasan tentang tingkat level SPIP yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, rintisan. Artinya, instansi baru memulai menerapkan sistem, tetapi masih banyak celah. Yang kedua, berkembang. Sistemnya sudah ada, tetapi belum berjalan secara konsisten. Yang ketiga, terdefinisi, yang artinya sistem sudah jelas dan mulai dijalankan dengan baik. Dan yang keempat, terkelola, berarti sistem sudah matang dan terpantau dengan baik. Dari sini, pengguna bisa tahu sejauh mana sistem pengendalian internalnya berkembang dan area mana yang masih perlu untuk diperbaiki. Selanjutnya, ada IEPK atau Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Nilai IEPK berada pada rentang 0 sampai 100 yang mengukur seberapa kuat instansi dalam mencegah korupsi. Kategori skor IEPK dibagi menjadi 3 warna, 0 sampai 40 merah, yang artinya kategori ini lemah, artinya sangat rentan terhadap korupsi. Yang kedua, 41 sampai 70 yang berwarna kuning, yang berarti sedang dan sudah ada pencegahan tetapi belum kuat. Yang ketiga, 71 hingga 100 yang berwarna hijau, yang berarti kuat, sistem sudah solid dan efektif. Yang selanjutnya, kita melihat bagian tingkat maturitas atau ukuran kedewasaan tata kelola instansi. Kalimat sederhananya, maturitas mengukur seberapa tertib cara kerja instansi dari yang masih kacau sampai yang sudah stabil dan tertata. Tingkat maturitas ini dibentuk dari 4 komponen utama. Yang pertama, SPIP atau pengawasan internal. Yang kedua, MRI atau manajemen risiko. Yang ketiga, IEPK atau pencegahan korupsi. Dan yang keempat, APIP atau auditor internal. Keempat komponen ini saling melengkapi untuk menunjukkan seberapa siap dan sehat suatu instansi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Jadi, secara keseluruhan, website Pelita ini bekerja dengan mengumpulkan dan menampilkan data pengawasan instansi pemerintah dalam bentuk yang mudah dipahami. Setiap indikator bisa dijelajahi untuk memahami maknanya, bukan hanya menampilkan nilai. Dengan cara ini, pengguna, baik pejabat, auditor, maupun masyarakat, bisa melihat sejauh mana tata kelola pemerintahan telah berjalan efektif. Jika sistem ini diterapkan secara konsisten, harapannya akan ada penurunan waktu proses perizinan, misalnya 50% lebih cepat, penurunan laporan suap dan pungli, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Pelita bukan hanya aplikasi, tetapi gerakan menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan beretika.
karena birokrasi yang berintegritas adalah birokrasi yang menerangi jalan pembangunan bangsa.